Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memulai hasil presentasi kami yang berjudul pembuatan VCO atau Virgin Coconut Oil. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan final project ini tepat waktu. Dan terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengajar, Pak Dimas Prananta Simatupang, dan tim Laboratorium Oleokimia yang telah membantu kami dalam menuntun pembuatan final project ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Fajar Ahmad Situmorang dan teman-teman saya. Saya Citra Fitrina Pitupulu, NIM 1801076. Saya Diki Hermanto, NIM 1801083. Baiklah, kita langsung mulai ke inti pembahasan. Virgin Coconut Oil. VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang merupakan hasil dari daging kelapa segar yang diolah dalam suhu rendah atau tanpa pemanasan. Itu dilakukan untuk mempertahankan kandungan yang terdapat di dalam minyak. Dalam VCO, asam yang paling dominan adalah asam laurat, di mana asam laurat adalah asam lemak jenuh yang merupakan solusi untuk berbagai penyakit. VCO atau minyak kelapa yang sudah difermentasi banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan. Dalam pembuatan VCO kali ini, kita menggunakan bahan kelapa, di mana kelapa adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku aren-arenan dalam Aresaceae. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna, terutama bagi masyarakat pesisir. Manfaat minyak virgin coconut oil untuk kesehatan adalah antara lain: 1. Mendukung kesehatan kardiovaskular. Berbeda dengan minyak kelapa biasa yang banyak mengandung lemak jenuh, virgin coconut oil diperkaya asam lemak yang membantu metabolisme tubuh, sehingga mencegah penumpukan lemak pada arteri. 2. Mendorong pembakaran lemak tubuh. Manfaat VCO yang dikombinasikan dengan olahraga ringan dapat mendorong pembakaran lemak tubuh dan menghasilkan energi tambahan. 3. Meredakan kejang. Mengurangi asupan karbohidrat dan meningkatkan asam lemak, memberikan efek peningkatan kadar keton dalam darah. Meskipun perlu dikaji lebih dalam lagi, namun beberapa peneliti mempercayai minyak VCO dapat mengatasi kejang pada epilepsi. 4. Memiliki efek antimikroba. Mungkin kita pernah mendengar kandungan VCO pada beberapa produk kecantikan seperti sabun mandi, pembersih wajah, atau makeup. 5. Mengurangi rasa lapar. Salah satu khasiat menarik minyak kelapa murni lainnya adalah mampu mencegah rasa lapar. Hal ini berkaitan dengan peningkatan konsentrasi keton yang memberikan efek samping penurunan nafsu makan secara signifikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Diki Hermanto. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan VCO. Kelebihan VCO A. VCO berwarna bening seperti kristal karena memang tidak mengalami proses pemanasan. B. Kandungan asam lemak dan antioksidan di dalam VCO tidak banyak berubah sehingga khasiatnya tetap tinggi. C. Tidak mudah tengik karena komposisi asam lemaknya tidak banyak berubah. D. Tidak membutuhkan biaya tambahan yang terlalu mahal karena umumnya daun pepaya atau nanas dijual dengan harga murah. E. Rendaman yang dihasilkan cukup tinggi, yaitu dari 10 butir kelapakan diperoleh sekitar 1.100 ml VCO. Dan kekurangannya membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses denaturasi protein untuk memisahkannya. Minyak dari ikatan lipoprotein yaitu sekitar 20 jam. Alat dan bahan. Alat yaitu pemarut kelapa
Erlenmeyer, beker gelas, buret 50 ml, gelas ukur, labu ukur, corong Bachner, corong kaca, blender, neraca analitis. Dan bahannya yaitu bonggol nanas, kelapa kental, alkohol 96%, larutan witch, KI 15%, amilum, KOH 0,1 N, Na2S2O3 0,1 N, HCl 0,5 N, N-heksana, asam oksalat, indikator PP, ragi tempe, CHCl3, kalium iodida, dan prosedur kerjanya. Penentuan kadar air, cawan Petri kosong yang sudah kering ditimbang berat keringnya. Kemudian sampel VCO sebanyak 0,5 gram dimasukkan ke dalam cawan Petri dish, kemudian ditimbang beratnya. Dan dikeringkan dalam oven selama 4 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, kemudian ditimbang beratnya. Selanjutnya, penentuan kadar asam lemak bebas. Minyak kelapa murni atau VCO ditimbang sebanyak 50 ml. Pada sampel ditambahkan 20 ml N-heksana, 30 ml alkohol 96%, dan 2 tetes indikator PP. Menitrasi campuran dengan menggunakan larutan KOH 0,097 normalitas sampai larutan berubah menjadi lembayung atau merah muda. Lalu dicatat volume larutan KOH yang dipakai, lalu dihitung persen asam lemak bebasnya. Selanjutnya, penentuan bilangan iodin. Sebanyak 1 gram VCO yang dihasilkan ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Sebanyak 10 ml CCl4 dan 25 ml larutan witch ditambahkan pada sampel, lalu disimpan di tempat gelap selama 1-2 jam. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan KI, 15% dan 100 ml aquades ke dalam larutan. Selanjutnya larutan dititrasi dengan Na2S2O3 0,1 N sampai warna kuning hilang. Lalu ditambahkan dengan 2 ml amilum dan dititrasi kembali dengan Na2S2O3 0,1 N sampai warna biru hilang. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pH sangat mempengaruhi pada proses aktivitas enzim bromelin dari bonggol nanas, di mana pH yang rendah ataupun pH yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi, sehingga dapat menurunkan aktivitas enzim. Pada penelitian ini, pH yang diizinkan jumlah aktivitas enzimnya adalah antara 4,0 sampai 7,0. Jika sudah mencapai 8,0, maka terjadi denaturasi. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam.